depan aja supaya nanti kalau ada yang datang biasanya malah malu untuk maju ke depan. Jadi mungkin kalau bisa diisi dulu di depan. Ayo. Kalau ada yang di depan gorengannya lebih katanya. Ayo. Ini masih ada tempat paling depan. Jadi lagu pengantar misa dulu kita akan nyanyikan Praise the Lord dengan mohon kita nyanyikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang istimewa, keluarga yang terbuka, sister, selamat malam dan selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi kita untuk memperingati panggilnya Ibu Shane 7 hari yang lalu. Ada banyak makna yang dapat kita ambil dari peringatan arwah pada hari yang ke-7. Ada pengenangan atas pertolongan Tuhan, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk juga kita manusia. Allah pula yang menjadi penolong bagi umatnya. Dalam kisah penciptaan, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian, pada hari ke-7, Allah berhenti dari semua kegiatan penciptaan
dan memutuskan hari ke-7. Maka pada peringatan hari ke-7 meninggalnya Luciane, kita cintai, kita berdoa agar Allah sendiri berkenan menolong saudari kita ini, agar Allah memutuskan dan menerima dia dalam kerajaannya. Kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa yang telah menyerahkan putra tunggalnya demi keselamatan kita akan membuka pintu surga bagi Ibu Shane ini, sebab Kristus telah wafat dan bangkit untuk menghancurkan maut dan memperoleh keselamatan bagi kita semua yang percaya padanya. Doa-doa kita pada peringatan meninggalnya Ibu Shane kita pada hari yang ke-7 ini, mohon kepada Allah agar Allah menolong Ibu Shane masuk dalam perjamuan kudus di surga, dan Allah sendiri memutuskan dia dengan menghapus segala dosanya. Maka marilah sekarang kita hening sejenak, menyiapkan hati untuk kehadiran Tuhan dan menyadari segala kelemahan kita agar kita layak di hadapan-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Orang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah Bapa itu Maha Baik. Ia mengasihi kita, menghibur hati kita dengan penghiburan sejati dan memberi harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya itu, semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu Shane yang dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Marilah kita duduk untuk buat Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan
menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antara bacaan sudah menjelang usianya melalui keluarga Daudi. Keluarga Daudi saya sudah kenal sejak tahun 1974 ketika
saya baru tiba di Indonesia. Lebih daripada mengenal keluarga jauh ini, mereka menganggap saya sebagai bagian dari keluarga mereka, sebagai saudara. Sehingga saya rasa sukacita mereka adalah sukacita saya, dan sukacita mereka adalah sukacita pula saya, seperti yang dialami masa ini. Keluarga Riawi yang saya sudah kenal sekian lama sungguh merupakan keluarga saya juga. Mengenai Ibu Shani, saya selalu ingat Ibu Shani. Setiap kali saya bersama-sama dengan rekan-rekan CIC Kent ke Manado dan diizinkan oleh Dr. Medi untuk menginap di Wisma Kesebaru Lombok. Ibu Shani dan Bapak Glenn selalu ada menyambut kami dengan penuh ramah tamah. Pagi-pagi Ibu Shani dan Bapak Glenn sudah ada di Wisma untuk melihat apakah sarapan kami para pastor sudah siap. Dan memang segalanya sudah siap. Hari sebelum operasinya itu Ibu Shani, saya datang membesuk dia dan membawa Uni. Dari waktu itu hadir juga. Jadi saya memberi Uni dan sesudah itu kami berbicara sebentar. Saya melihat bahwa Ibu Shani itu cukup tenang dan siap untuk menjalani operasi. Dia tidak takut. Dia tenang saja dan pasrah pada Tuhan. Sehari sesudah operasi, saya telepon Ibu Sia untuk menanyakan bagaimana keadaan Ibu Shani. Dan Sia jawab, sudah baik. Itu saya senang sekali. Tapi sesudah beberapa hari, saya telepon sama Ibu Sia lagi, karena saya mau membawa Uni pada Ibu Sia. Saya terkejut dengan Ibu Sia mengatakan, Pastor, Sia sudah meninggal. Aduh, saya kaget. Langsung ke rumah duka di sini. Jadi saya kira Ibu Shani sudah menyelesaikan misinya di dunia ini. Saya rasa ada suatu hiburan, pasti banyak. Akan tetapi suatu hiburan bagi Ibu Shani melihat kedua anaknya sudah besar dan selesai kuliahnya. Si David sudah berkarir dan sementara memperdalam ilmunya dengan kur S2. Sedangkan Denny baru saja wisuda dari kedokteran yang disaksikan mamanya beberapa hari sebelum mamanya menjalani operasi. Jadi Ibu Shani sudah menyaksikan Denny sudah menjadi dokter. Nah, setelah beberapa waktu Ibu Shani menderita sakit, Tuhan yang Maha Bijaksana memanggil dia untuk bersama-samanya dalam sukacita dan kehidupan kekal.
mana tidak ada lagi penderitaan dan sejahtera, melainkan damai dan sukacita baru. Ibu Shani sudah menyelesaikan persyaratannya di dunia ini dan tiba di tempat tujuannya, dan kita semua kelak, yaitu tanah berjanji yang adalah surga. Saudara-saudari, dengan peristiwa kepergian Ibu Shani, kita diperhadapkan dengan kenyataan, yaitu kematian dan sabda. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah bertemu dengan seseorang berasal dari Korea Selatan. Kami bertemu di Bandar Udara Samudin. Sambil menunggu pesawat, kami bercakap-cakap, dan saya bertanya kepadanya. Lain, saya bertanya, mengapa Bapak ada di Makassar? Lalu dia katakan bahwa dia mencari kemungkinan untuk investasi di kota Makassar ini. Lalu dia katakan bahwa dia mencari kemungkinan untuk investasi di kota ini, dan perbincangan kami semakin panjang. Akhirnya saya bertanya, Bapak boleh tahu apa agama Bapak? Dia menjawab, saya tidak beragama. Lalu saya lanjutkan pertanyaan saya, pernahkah mendengar nama Yesus Kristus? Dia menjawab, ya pernah, tetapi saya tidak tertarik. Saya lanjut, menurut saudara, jika manusia mati, dia kemana? Jawabnya, ya, kalau kita mati, titik. Dengan jawaban yang demikian, memberi kesan bahwa kematian manusia di dunia ini sama seperti binatang, dikubur dan selesai. Saudara-saudari, kalau kita mengikuti pembicaraan dari seorang yang tidak beragama itu, betapa sedihnya kehidupan kita. Kalau kita mati, titik. Sama dengan hewan. Dan syukurlah kita ini adalah pengikut Kristus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang siapa yang percaya kepada Ku meskipun mati akan hidup. Itulah kabar gembira. Itulah sukacita Injil. Jadi kita sebagai pengikut Kristus yakin dan percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Seperti tertulis dalam doa syukur agung, hidup manusia tidak dimusnahkan dengan kematian, hanya diubah. Karena tujuan hidup kita di dunia ini bukan bertama-tama untuk mengumpulkan sebanyak uang, menjadi kaya raya, rumah yang mewah, mobil yang mahal. Itu hanya sarana saja, bukan tujuan hidup kita. Memang tidak ada salahnya jika kita mempunyai banyak uang, memiliki rumah mewah dan seterusnya. Namun prioritas hidup kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang beriman, adalah Tuhan. Tujuan hidup kita di dunia ini sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus adalah untuk bersatu dan hidup bersama Allah Bapa kita di surga untuk selama-lamanya. Dalam doa syahadat kita katakan,
Aku percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal. Itulah yang kita imani dan yakini. Oh, betapa beruntung kita umat Kristiani. Maka saudara-saudari, betapa penting memang iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita anut. Maka marilah kita mengapresiasi iman Katolik kita. Banyak orang di dunia ini yang seperti orang Korea itu tadi, yang tidak punya harapan untuk kehidupan kita. Kepercayaan kita memberi kita harapan, dan harapan itu kita dapat melalui sabda Tuhan, seperti yang kita dengar ini. Kita berkumpul di sini. Dalam bacaan pertama tadi, Allah berbicara kepada Nabi Yesekiel supaya berbuat. Maka berbuatlah Nabi Yesekiel tentang tulang-tulang yang telah mengering. Sabda Allah menyampaikan demikian, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi kamu nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Lanjutnya, ketahuilah aku Allah, yakni apabila aku membuka kuburmu serta menaikkan kamu dari kuburmu, hai umatku, aku akan menaruh rohku di dalam kamu, lalu kamu akan hidup. Dan demikianlah yang terjadi. Melalui bacaan pertama ini, Allah menunjukkan bahwa sejak perjanjian lama, Allah telah menyampaikan kehendaknya bahwa ada kebangkitan badan, ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan saat itu kita kuat lagi oleh bacaan perjanjian. Dalam Injil kita mendengarkan tentang peristiwa Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berita tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus menggemparkan seluruh bangsa Israel, dan bukan hanya bangsa Israel, melainkan pula seluruh dunia waktu itu sampai hari ini. Dalam Injil Lukas tertulis, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kalau kita mendekati peristiwa kematian, maksud saya kebangkitan Yesus Kristus itu, dengan pendekatan ilmiah, memang tidak ada bukti kebangkitan Yesus. Artinya tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana Yesus bangkit. Tidak ada bukti. Dan kalau kita memakai rasio atau pikiran kita sebagai manusia, itu pun sulit dimengerti. Otak kita mengatakan tidak mungkin seorang manusia yang mati dapat hidup kembali. Mungkin itulah yang ada di dalam benak pikiran orang Korea itu. Maka pendekatan hal lagi yang kita dapat gunakan. Saya pikir hanya pendekatan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit mulia. Inti iman kita, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pusat iman kita. Sebenarnya ada bukti-bukti, kalau kita cari bukti dari kitab suci. Buktinya adalah bahwa beberapa kali Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya setelah Dia bangkit. Dan kata lain, ada saksi-saksi bahwa Yesus itu bangkit. Dan
ada murid-muridnya melihatnya menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka makan bersamanya, mereka berbicara kepada. Dan peristiwa itu ditulis para muridnya, sehingga menjadi kitab Injil-Injil. Supaya barang siapa yang membaca tentang Yesus itu percaya kepadanya. 2000 tahun kemudian, kita yang ada di sini membacanya sekarang, peristiwa itu yang ditulis dalam kitab Injil, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit mulia. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini sebagai umat Allah yang mempunyai pengharapan. Kita berkumpul bukan untuk kesedihan, melainkan untuk mengungkapkan pengharapan kita akan hidup kita di dunia ini menuju kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan menghibur kita, secara khusus keluarga yang ditinggalkan. Dan marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang merupakan kekuatan dan pelita bagi kita yang sementara bersyarat di dunia ini sebagai musafir menuju kerajaan Allah. Dalam kalian Ekaristi atau perjamuan kita ini, marilah kita mohon pada Allah Bapa agar tiada sesuatu pun dari hidup Ibu Shanda akan hilang lenyap begitu saja. Semoga segala apa saja yang dipandangnya suci, dihormati dan diindahkan oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Dan semoga dalam segala hal yang telah membuat pribadinya besar, ia tetap berbicara kepada kita lebih-lebih setelah ia meninggalkan kita. Kita juga mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan tetap menyertai dan mendampingi serta memberi kekuatan dan harapan kepada mereka, supaya mereka hidup rukun dan damai sejahtera serta penuh syukur pada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada mereka seorang ibu yang baik dan sekarang masuk dalam kemuliaan Yesus Kristus. Sebagai umat Allah yang mempunyai pengharapan, marilah menyerahkan sepenuh-penuhnya Ibu Shanda ke dalam tangan Allah Bapa kita yang Maha Baik dan Maha Pengasih. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, pujilah Tuhan. Amin. Mari. Ajar
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Mari kita saling berdamai. Inilah anak domba Allah Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus.
merupakan pemelihara kehidupan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba-Mu, Syedemenge, dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga, demi pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dan doa kita pagi siang ini dengan mohon berkat. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan dan kasih sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita untuk mengenang hari ke-7 dan meninggalnya Indonesia telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup nomor 8, ya namamu Maria.
Kennedy. Kehidupan ini